Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Prita Diani Suamilaksita di mata kuliah Ilmu Bahan Makanan pertemuan 8. Kali ini kita akan membahas tentang telur ya. Ruang lingkupnya yaitu jenis, sifat, dan mutu telur. Oke, sebelum kita ke materi intinya, di sini kita bahas dulu bahwa komponen pokok telur itu terdiri dari kulit telur 11%, putih telur 58%, dan kuning telur 31%. Struktur kulit telur yaitu kulit ya yang berwarna coklat, kemudian ada membran kulit luar, kemudian ada putih telur bagian luar yang tipis, putih telur kental, dan putih telur dalam yang tipis. Kemudian ada kalaza, ada membran vitalin, ada benih, dan ada kuning telur. Ya, nanti struktur dan keterangannya kalian bisa lihat sendiri dalam modul dan PowerPoint ya. Oke, kemudian kita akan membahas komposisi zat gizinya. Untuk komposisi zat gizinya sudah jelas bahwa telur merupakan sumber protein. Ya, di sini kalau kita lihat satu telur utuh itu mengandung 12,8 gram protein. Ya, jelas tentunya lebih banyak kandungan protein yang terdapat pada kuning telur yaitu 16,3 ya. Kemudian zat gizi lain yang terkandung di dalam telur yaitu ada energi, ada lemak, ada karbohidrat, ada kalsium, ada fosfor, ada besi, vitamin A, vitamin B1, dan juga air. Oke, kemudian jenis-jenis protein yang terdapat pada putih telur yaitu ada protein ovalbumin, ada konalbumin, ada ovomukoid, ada ovomukosin, ada lisozim, ovoglobulin, dan ada avidin. Tetapi komponen protein yang paling besar yaitu 54% yang adalah ovalbumin ya. Dan dia sangat sensitif terhadap panas ya. Kemudian ovalbumin ini merupakan glikofosfoprotein, yakni suatu protein yang terikat pada atom fosfat dan karbohidrat. Dan dia bisa terdenaturasi bila kena panas dan udara. Ya, jadi nanti jelas ya, nanti kita akan bahas penyimpanan dan treatment telur itu kayak gimana ya di belakang. Kemudian protein ovomukoid yaitu glikoprotein ini menyebabkan albumin yang terdapat di dalam telur itu lebih kental ya. Keberadaan ovomukoid ini penting dalam stabilitas busa, tetapi dia bila terlalu banyak di dalam suatu telur itu akan sulit dikocok jadinya ya. Kemudian apabila disimpan dingin maka viskositas telurnya dapat meningkat. Kemudian kita bahas di sini ovomukosin. Ovomusin ini berperan dalam penebalan putih tebal yang terdapat pada lapisan yang lebih kental. Kemudian yang terakhir yaitu konalbumin. Ini merupakan protein yang mengandung logam seperti laktoferin pada susu. Oke, tadi kita bahas bahwa telur juga mengandung karbohidrat, terutama glukosa. Ya, pada putih telurnya itu 0,4% dan pada kuning telurnya 0,2%. Kemudian lemaknya tersusun lebih banyak 67% yaitu trigliserid. Oke. Nah, fosfolipida pada telur terdiri dari lecitin yang utama, kemudian ada cefalin yang baik untuk otak, kemudian ada lisofatidilkolin dan sphingomyelin. Semuanya itu bagus untuk perkembangan otak ya. Jadinya kita bisa simpulkan di sini bahwa telur ini baik dikonsumsi untuk perkembangan otak. Kemudian zat anti gizi. Jadi telur juga mengandung zat anti gizi ya. Jadi ada zat yang inhibitor terhadap zat gizi lain. Misalnya di sini ovomukoid ini adalah zat antitripsin, jadinya dia bisa menghambat penyerapan tripsin. Tetapi jangan khawatir, antitripsin ini bisa hilang karena proses pemanasan. Jadi apabila mengolahnya benar, ya jadi kalau mengolah telur itu harus sampai mateng. Kenapa? Karena ada ovomukoid di sini yang berperan sebagai antitripsin. Ya jangan sampai kamu makan protein yang lain tapi nanti terhambat penyerapannya karena efek ovomukoid yang terdapat pada telur. Kemudian avidin ini bisa mengikat biotin atau B1. Kalau telur dimakannya mentah, kandungan avidinnya masih banyak yang mempunyai sifat racun ya, jadi itu tidak baik bagi tubuh. Tetapi jangan khawatir, avidin ini bisa hilang karena proses pemanasan. Kemudian warna kulit telur kalau kulit telur ayam biasanya warnanya coklat, kalau telur bebek kan warnanya biru
Ya, ini tidak ada kaitannya dengan kandungan zat gizi telur ya. Jadi makin coklat warnanya makin bagus zat gizinya, atau makin putih kulit telur makin bagus zat gizinya, nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, di sini warna kulit telur itu dipengaruhi oleh kriptosantin ya, sejenis xanthofil atau pigmen yang dapat larut di dalam alkohol. Kemudian warna kuning telur disebabkan karena pigmen lutein dan zeaxanthin ya, dengan sedikit pigmen beta karotin. Makanya kan telur warnanya kuning karena dia mengandung beta karotin atau vitamin A. Kemudian semakin tinggi kandungan pigmen karotin tadi ya, itu maka warna kuningnya akan semakin pekat. Makanya ada telur ya, misal telur omega itu kan biasanya warna kuningnya makin pekat, makin kental ya, itu karena kandungan pigmen karotinnya juga makin banyak gitu ya. Kemudian warna kulit telur misalnya bervariasi dari putih, coklat muda sampai coklat tua. Kan ada yang tadi saya bilang ya, bahwa warna kulit telur itu kan ada yang putih ya, ada yang pucat, ada yang coklat tua. Itu juga disebabkan oleh pigmen ooporfirin ya. Dan perbedaannya dipengaruhi oleh gen dari ayamnya itu sendiri. Kemudian warna kulitnya juga dipengaruhi oleh nikarbazin yang menyebabkan warna kulitnya menjadi yang tadinya coklat bisa menjadi agak pucat ya. Kemudian kalau kita lihat di sini faktor yang mempengaruhi busa. Jadi telur ini kan biasa digunain untuk pembuatan roti. Dikocok itu kan akan berbusa ya. Di sini faktor yang mempengaruhi busa sih apa aja? Ada utensil ya. Jangan terlalu luas lebar permukaan untuk mengocoknya untuk mendapatkan busa yang besar. Jadi gunakan media yang cenderung sempit untuk mendapatkan busa yang besar. Kemudian dikocoknya itu harus stabil ya, makanya pakai mixer biasanya akan lebih bagus daripada pengocokan dengan manual ya, karena kalau misalnya manual kamu capek yang bisa lebih lambat, tapi kalau kamu lagi semangat ngocoknya makin kenceng gitu kan. Nah kemudian kalau ada lemak maka busanya akan turun. Biasanya kalau ditambahkan lemak lain seperti mentega dan sebagainya, itu berarti akan mempengaruhi busa yang dihasilkan pada saat pengocokan. Kemudian ukuran telur rata-rata 60 gram ya. Ada telur yang ukurannya besar, ada ukuran yang kecil. Pokoknya yang paling besar itu rata-rata 60 sampai 65 gram, sedangkan yang kecil sampai kecil sekali kurang dari 45 gram. Nah, cara menentukan mutu telur itu seperti apa? Bisa dari kerabangnya, keutuhannya. Telurnya harus utuh ya, bentuknya kan lonjong ya, agak pepat di bagian belakangnya. Kemudian kelicinannya yang penting bersih, dia harus bebas dari kotoran ayam yang menempel. Makanya jangan lupa ketika telur akan disimpan di dalam kulkas dicuci bersih dulu ya. Dikhawatirkan itu akan mengontaminasi seluruh bahan makanan yang ada di dalam kulkas, makanya harus dibersihkan dulu kemudian disimpan di dalam kulkas. Kemudian kantung udara yang terdapat di dalam telur itu yang bagus itu kurang dari 0,5 cm. Kalau dia kantung udaranya sudah sangat besar, itu berarti mutunya sudah mulai turun. Nah kalau dikocok ya, dia tidak akan ada seperti lepas ya kalazanya itu dari telurnya, jadi nggak ada bunyi klocok gitu ya. Itu artinya dia mutunya masih bagus. Tetapi kalau sudah dikocok itu tuh berbunyi, itu berarti biasanya mutunya sudah jelek. Kemudian putih telurnya harus bersih. Nah kadang Anda membelah telur ada bagian titik hitam atau noda merah di putihnya, itu berarti mutunya atau secara grade itu jelek. Kalau mutu yang bagus berarti keadaan putih telurnya harus bagus ya. Jangan lupa kekentalan putih telurnya itu harus kental. Kalau encer justru mutunya sudah jelek. Jadi kalau misalnya telur itu dibelah, bagian kuningnya itu akan tetap berada di tengah karena bagian yang putihnya itu kental. Kalau tidak kental lagi, encer, kuningnya sudah jalan-jalan, itu berarti mutu telurnya menurun ya. Kemudian bentuk kuning telurnya harus bulat, posisinya di tengah. Kalau misalnya kita lihat batas bayangannya itu tidak jelas. Kalau jelas itu berarti mutunya sudah tidak bagus. Dan dari kebersihan kuning telurnya jelas harus bersih ya. Kemudian kita bahas dari half unitnya. Kalau half unitnya itu berarti di atas 72. Nah pada akhir mata kuliah ini Anda akan diminta membuatkan tugas mengenai penentuan mutu telur ya, dari perjalanan dari pasca panen hingga telur ini disimpan ya. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.